Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa huwal ghafurul wadud. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul maqamil mahmud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat bermuajahah, bersilaturahmi berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, berkat segala macam kenikmatannya. Kita dapat berkumpul menuntut ilmu pada pagi hari ini, pada ba'da subuh hari ini. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, Allah masih memberikan kita umur panjang. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita sehat walafiat sehingga kita masih diizinkannya untuk menghirup udara pada pagi hari ini. Kemudian juga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmatnya karena kita masih diberikan untuk merasakan kenikmatan sholat subuh berjamaah pada pagi hari ini. Jarang orang yang bisa untuk bangun sholat subuh berjamaah, apalagi untuk melaksanakan 2 rakaat sebelum sholat subuh berjamaah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam salah satu hadisnya, "Rakaatani qoblal fajri khairu minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa seisinya itu? Bahkan para ahlul hadis di dalam syuruhul hadisnya, di dalam kitab-kitab hadisnya, para ahlul hadis ini menjelaskan khairu minad dunya wa ma fiha. Apa aja yang termasuk ke dalam kebaikan dunia tersebut? Harta. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berikan pada pagi hari ini harta yang melimpah ruah. Makanya kita sering mendengar yang namanya kalau kita bangunnya itu siang, rezeki kita dipatok ayam katanya. Itu benar. Bukan hanya mitos. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sendirilah yang mengajarkan kita untuk pagi-pagi buta kita bangun, kemudian kita sholat subuh berjamaah, kemudian setelah itu kita berzikir, kemudian setelah itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena salah satu waktu yang mustajab itu setelah sholat subuh. Kemudian kita membuka mata kita, setelah itu jangan tidur lagi, melangkahkan kaki kita. Kalau ulama-ulama salafun saleh, ulama-ulama kita itu mengajarkan kita setelah sholat subuh itu kita membaca wirid. Apa yang harus kita baca? Salah satunya Wirdul Latif, karangan Al-Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, pengarang Ratibul Haddad. Kita baca Wirdul Latif. Setelah kita baca Wirdul Latif setelah subuh itu, karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, ayu kasbin afdal?" Pekerjaan apakah yang paling afdal wahai Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, at-tijarah, yaitu berjual beli. Karena Rasulullah diajarkan berjual beli pada waktu masih kecil. Beliau berjual beli. Beliau sebagai pedagang, bukan hanya sebagai pedagang, tapi beliau juga mengembala ketika itu. Akan tetapi berdagangnya inilah Rasulullah SAW sukses karena disokong oleh Sayyidatuna Khadijah. Tapi alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang luar biasa. Kemudian sholawat beserta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah hingga zaman ilmiah, dari zaman penuh dengan kesesatan hingga zaman di mana kita bisa merasakan yang namanya akhlakul karimah yang sangat luar biasa yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Hadirin as'adakumullah. Sebelumnya yang sama-sama kami hormati DKM Masjid Al Khoslan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan panjang umur,
dan hadirin yang bisa hadir, kita bermuajahah bersilaturahmi di masjid ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita keluar dari masjid ini tidak melainkan hanya kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari masjid ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, serta keluar dari masjid ini kita dapat mengamalkan apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin as'adakumullah. Di dalam tema yang saya ajukan pada pagi hari ini, yaitu menyikapi khilafiyah di dalam bermadhab, menyikapi perbedaan pandangan, menyikapi perbedaan pendapat di dalam bermadhab. Kenapa kita angkat pada pagi hari ini? Karena satu, di dalam khilafiyah ini, di dalam perbedaan pendapat ini, itu sudah terjadi di masa lampau, itu sudah terjadi di masa lalu. Kenapa? Karena perbedaan pendapat ini nanti kita akan dibagi menjadi dua. Ada perbedaan pendapat yang bisa menjerumuskan kita kepada perpecahan, dan ada perbedaan pendapat yang bisa mengantarkan kita kepada satu kerahmat. Kenapa perbedaan itu dibagi menjadi dua? Karena pada zaman sekarang kita melihat bahwa perbedaan sedikit yang hanya masalah furu'iyah itu diantarkannya ke dalam masalah usuliyah, ke dalam masalah yang seyogianya di dalam agama itu masalah yang penting. Akan tetapi ketika kita lihat di dalam agama itu masalah khilafiyah, masalah furu'iyah, masalah cabang fikih. Akan tetapi jangan sampai dibawa ke dalam masalah yang bisa menghantarkan kita kepada perpecahan. Kenapa? Pada zaman dulu, saya ceritakan sebelumnya, kapan khilafiyah ini muncul? Di dalam kitab Al-Madkhal al-Fiqhil Am, karangan Al-Imam Abu Zuhra. Di dalam kitab tersebut dikatakan bahwasannya ketika zaman Rasulullah SAW bersama para sahabatnya belum ada yang namanya khilafiyah, belum didengar yang namanya perbedaan pendapat. Kenapa? Karena marja'ut tasyri', kembalinya syariat Islam, kembalinya hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala ketika itu di tangan Rasulullah. Karena Rasulullah ketika itu bukan hanya sebagai rasul, bukan hanya sebagai pensyariat, bukan hanya sebagai pemimpin negara, tapi beliau juga di sana sebagai sahabatnya, sebagai kepala negara, sebagai kepala rumah tangga, sebagai pedagang. Rasulullah ketika itu Rasulullah di sana sebagai pemegang syariat. Karena kenapa? Kembalinya hukum itu kepada Rasulullah pada zaman dulu. Makanya pada zaman Rasulullah dulu belum dikenal yang namanya khilafiyah. Tidak ada perbedaan pendapat antara para sahabat. Kenapa? Karena sahabat ketika menemui satu masalah, agama, itu kembalinya kepada Rasulullah SAW. Kemudian sepeninggalan Rasulullah SAW, fikih ini mulai berkembang. Zaman dulu itu belum dikenal yang namanya fikih. Zaman Rasulullah belum dikenal yang namanya fikih. Fikih itu dikenalnya ketika ada ulama-ulama mazhab kita, seperti Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali. Nah, itu fikih mulai muncul di situ, dan munculnya itu pada zaman tabi'in dulu. Ya, ketika Rasulullah SAW wafat, kemudian ditonggak kepemimpinan ketika itu diambil alih oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mulai muncul perbedaan pendapat antara sahabat sepeninggalan Rasul. Ada yang berpendapat A, ada yang berpendapat B. Akan tetapi semua pendapat itu kembali lagi dilihat kepada apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Apa yang dikatakan Rasulullah ketika itu kemudian diistimbat atau digali hukumnya oleh para sahabat ketika itu. Dilihat apakah cocok tidak dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Jikalau tidak ada di apa yang dikatakan oleh Rasulullah, mereka berijtihad, dan ijtihadnya ini itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Meskipun Rasulullah itu tidak mengatakan hukum tersebut, akan tetapi ijtihadnya itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian tatawur, berkembang kembali fikih ini sampai akhirnya masuk kepada ulama-ulama mazhab kita. Makanya ketika kita amaliyah, ketika kita mengerjakan furu'iyah ini, fikih di dalam mazhab kita, kita puasa, kita sholat, kita zakat dan lain sebagainya, kita kan ngikutin mazhab Syafi'i di Indonesia ya. Kita kan mengikuti mazhab Syafi'i di Indonesia. Jadi kalau ada perbedaan pendapat seperti itu masalah fikih, masalah furu'iyah. Dan kita menyikapinya bagaimana? Nanti kita lihat. Sebelum kita melihat kepada lebih lanjut bagaimana kita menyikapi masalah khilafiyah ini, di dalam kitab Al-Bayan lima yushgilul adhan, Syekh Ali Jum'ah ini menjelaskan bahwasannya
Perbedaan pendapat ini ditenggarai oleh perbedaan pandangan di dalam menggali hukum. Perbedaan pendapat ini ditenggarai atau didasari masalah pandangan dalam menggali hukum. Contohnya ada satu ayat atau satu hadis ketika itu. Kemudian imam-imam mazhab kita, Imam Syafi'i berpendapat ayat ini yang dimaksud seperti ini. Kemudian Imam Maliki berpendapat ayat ini yang dimaksud seperti ini. Dan begitu seterusnya. Dan perbedaan pendapat ini tidak menjurus kita kepada perpecahan. Akan tetapi perbedaan pendapat ini merupakan sebuah rahmat. Karena perbedaan pendapat ini adalah masalah furu'iyah. Jangan sampai masalah furu'iyah ini, masalah cabang ini, masalah fikih ini kita ambil, kita bawa ke dalam masalah usuliyah. Bahkan Syekh Ali Jum'ah di dalam kitabnya tersebut beliau menjelaskan bahwasannya Al-Quran memerintahkan kita yang pertama untuk yang namanya al-jamaah, untuk yang namanya bersatu. Apa kata Al-Quran? Inna hadhihi ummatakum ummatan wahidah wa anna rabbukum fa'budun. Kemudian juga ada yang berkata di dalam Al-Quran, ada Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dengan hablullah. Hablullah, para ulama ahlu tafsir menjelaskan hablullah itu berpegang teguhlah dengan Al-Quran wa la tafarraqu, jangan sampai kalian berpecah belah. Dari sinilah kita tahu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk apa? Memerintahkan kita untuk bersatu terlebih dahulu sampai berpecah belah. Wala tafarraqu. Jangan sampai kalian berpecah belah. Kenapa? Ketika kalian berpecah belah, maka kalian telah menggandaikan agama kalian. Ketika kalian berpecah belah, maka kalian telah menghancurkan pondasi-pondasi agama yang telah dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sinilah kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersatu. Kemudian dari sini kita bakal tahu bahwasannya perbedaan pendapat ini ya bukan serta-merta menghancurkan pondasi agama yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Karena Allah dan Rasulnya pertama kali memerintahkan kita untuk yang namanya bersatu, al-jamaah. Bahkan Rasulullah SAW di dalam salah satu hadisnya, ketika itu Rasulullah SAW bersabda di hadapan para sahabatnya, "Sataftariqu ummati ala salasa wa sab'ina firqatan aw isintain wa sab'ina firqatan." Suatu hari nanti, suatu zaman nanti, kata Rasulullah, umatku ini akan berpecah belah menjadi 73 ataupun 72 golongan. Satu riwayat mengatakan 73, satu riwayat lain mengatakan 72 golongan. Kata Rasulullah. Terus kata sahabat, kata Rasulullah, kulluhum finnar, semuanya itu di dalam neraka, kata Rasulullah. Kemudian sahabat bertanya, wahai Rasulullah, illa wahidah, kecuali satu orang. Wahai Rasulullah, sahabat bertanya, Rasulullah, siapa yang satu orang itu? Al-jamaah, yaitu orang yang berjamaah. Siapa jamaah itu? Jamaah adalah orang-orang yang mengikuti manhaj Rasulullah, orang-orang yang mengikuti jalan apa yang telah digariskan, yang telah dituliskan, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW bersama para sahabatnya. Tidak melukai, mencederai, mencaci, memaki, bahkan menista agama. Dan juga apa yang telah dicetuskan oleh sahabat-sahabat kita, itulah yang diajarkan oleh agama. Dan yang mengikuti jalan itulah adalah al-jamaah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi apa yang telah diajarkan ini semua ya, oleh Rasulullah SAW itu merupakan satu rahmat yang luar biasa, Pak. Jangan sampai karena salah atau perbedaan pendapat di dalam masalah furu'iyah, khususnya sekarang yang kita terjadi masalah politik, mengantarkan kita kepada perpecahan. Bahkan Rasulullah tidak suka kepada orang yang menghancurkan agama karena masalah furu'iyahnya. Kemudian di dalam kitab ini dijelaskan kembali wahdah Islam ya, persatuan umat ini harus kita galak. Dengan cara apa? Menguatkan berbagai macam sektor. Kita lihat. Saya jelaskan pertama kali. Masalah persatuan ketika itu Rasulullah SAW ajarkan langsung melalui aplikasinya di Madinah. Ketika itu Rasulullah SAW diteror, dicaci, diintimidasi di Mekah bersama para sahabatnya. Ketika beliau dicaci, diintimidasi, kemudian ingin dibunuh di Mekkatul Mukarramah, beliau berhijrah ke Madinah bersama para sahabatnya. Sampai di Madinah, apa yang beliau lihat? Sampai di Madinah beliau melihat orang-orang Yahudi ketika itu. Beliau melihat orang-orang Yahudi di Madinah. Ketika beliau melihat orang-orang Yahudi di Madinah, beliau tidak usik orang-orang Yahudi tersebut. Akan tetapi apa? Beliau rangkul oleh Rasulullah.
Beliau rangkul oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan beliau jaga. Apa kata beliau? Jangan sampai engkau melukai orang-orang Yahudi, karena orang-orang Yahudi ini juga adalah saudara kita. Jadi beliau mengaplikasikan apa yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. La ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam beragama. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan seperti itu. Rasulullah langsung mengajarkan di depan mata para sahabatnya. Ketika itu Rasulullah mempersatukan antara sahabat orang-orang muslimin dengan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Ini yang langsung diajarkan oleh Rasulullah, persatuan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian kita lihat, oh iya benar, ketika di zaman Rasulullah itu khilafiyah itu tidak ada. Akan tetapi adanya setelah wafat Rasulullah, pada zaman sahabat, tabi'in, tabi'in, semua sampai kepada imam madhab, itu mulai perbedaan pendapat muncul. Dan perbedaan pendapat kita bisa bagi. Yang pertama perbedaan pendapat furu'iyah, yang kedua perbedaan pendapat di dalam masalah akidah. Nah, di dalam masalah akidah juga ini ada masalah perbedaan pendapat. Akan tetapi bukan masalah yang sangat doruri. Bukan masalah yang sangat doruri di dalam, doruri itu penting. Bukan masalah yang sangat penting di dalam akidah. Akan tetapi masalah furu'iyah juga di dalam akidah. Syekh Ali Jummah menjelaskan seperti itu. Bahkan di dalam kitabnya beliau membagi lagi. Perbedaan pendapat di dalam masalah furu'iyah adalah min kibali, laisa min kibalil furqatil madmumah. Perbedaan pendapat di dalam masalah furu'iyah fikih itu bukan hal yang tercela, kata Syekh Ali Jummah. Dan adapun perbedaan pendapat yang tidak boleh adalah perbedaan pendapat di dalam masalah usuliyah, di dalam masalah akidah yang sangat doruri, yang sangat penting. Contohnya ada, kita kan tahu sholat itu wajib di dalam agama, Pak. Sholat wajib di dalam agama. Kemudian sholat maghrib kita tahu 3 rakaat. Akan tapi ada orang yang menyalahi sholat maghrib itu enggak 3 rakaat kok. Sholat maghrib itu 2 rakaat. Nah, ini masalah doruri. Ini masalah doruri. Kemudian di dalam masalah akidah juga nanti, di mana di dalam masalah akidah ini mana masalah yang benar-benar doruri yang penting, jangan sampai ada kita berbeda pendapat di dalam masalah itu, dan di mana masalah yang emang kita ada berbeda pendapat di dalam masalah akidah tersebut. Nah, kemudian kata Syekh Ali Jummah, perbedaan pendapat ini bukanlah min kibalil furqatil mazmumah, akan tetapi itu amrun ja'a bihiddin. Akan tetapi perbedaan pendapat inilah yang diperintahkan oleh agama di dalam masalah furu'iyah, di dalam masalah fikih. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam salah satu hadisnya? Beliau meriwayatkan, khilafu ummati rahmah. Perbedaan pendapat umatku adalah rahmat yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam salah satu hadisnya dijelaskan bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu pernah ditanya, ya Rasulullah, ketika engkau diberikan kitab suci, kemudian engkau memerintahkan kami untuk apa? Untuk beramal dengan kitab suci Al-Quran tersebut dan mencari hukum dari kitab suci Al-Quran tersebut. Jikalau kami tidak melihat atau tidak menemukan hukum di dalam kitab suci Al-Quran, apa yang harus kami lakukan, wahai Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Maka carilah di sunnah atau di hadis Nabi Muhammad SAW. Jikalau kita tidak menemukan masalah itu di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, apa yang harus kita lakukan, ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Rasulullah di sini bersabda, maka lihatlah apa yang telah dikatakan oleh para sahabatku, kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah melanjutkan, inna ashabi bimangzilatin nujum fis sama. Sahabat-sahabatku ini seperti bintang-bintang di langit. Jadi sahabatku ini, kata Rasulullah, apa yang dikatakan oleh sahabatku itu seperti bintang-bintang di langit. Jadi apa yang dikatakan oleh para sahabat itu bisa menjadi patokan. Ijtihad yang dilakukan oleh para sahabat itu bisa menjadi patokan. Fa'aina ma akhadtum bihi ihtadaitum wa ikhtilafu ashabi lakum rahmatun, kata Rasulullah. Dan perbedaan pendapat sahabatku adalah rahmat. Jadi apa? Rasulullah dulu itu sudah memprediksi bahwasannya sepeninggalan beliau akan terjadi perbedaan pendapat. Dan perbedaan pendapat inilah yang Rasulullah SAW tidak celak, tidak hina, bukan berarti sesuatu yang tidak disukai oleh Rasulullah. Jadi perbedaan pendapat inilah, perbedaan pendapat dalam masalah furu'iyah, fiqhiyah, ini yang disukai oleh Rasulullah SAW. Karena kenapa? Kita di dalam masalah berfikih, di dalam masalah beribadah, itu apa? Kita harus mencari sesuatu yang luas. Agama itu luas. Inna dina yusrun. Agama itu mudah. Jadi jangan sampai kalian itu membuat agama ini menjadi sulit. Dengan apa? Dengan cara hanya mengikuti satu, seperti itu. Kita mengikuti mazhab Syafi'i, tapi ada mazhab-mazhab lain
yang berbeda dalam beribadah, yang berbeda di dalam tata cara, ada yang berbeda di dalam masalah fikih. Itu masalah hal biasa di dalam agama. Karena ini masalah furu'iyah, perbedaan pendapat. Bagaimana kita menyikapinya? Satu, jangan kita ta'assub. Itu kuncinya. Apa itu ta'assub? Jangan kita fanatik terhadap sesuatu. Jangan sampai kita fanatik cinta berlebihan terhadap sesuatu tersebut. Itu cara menyikapi yang pertama. Jangan sampai kita fanatik. Contohnya, kita mengikuti mazhab Syafi'i. Ketika kita mengikuti mazhab Syafi'i tersebut, ada orang yang amaliyahnya beda bersama kita. Contohnya, sekarang kan kita pakai kunut. Kita kan sering nemuin orang-orang yang nggak pakai kunut, saudara-saudara Muslim kita yang nggak pakai kunut. Ada mazhab yang bilang nggak pakai kunut, ada. Ya, jangan salahkan orang yang berkunut ataupun orang yang nggak berkunut, tapi salahkanlah orang yang tidak sholat subuh. Ya, itu masalah furu'iyah. Kemudian masalah tata cara sholat. Mazhab Syafi'i, contohnya mazhab Syafi'i itu dalam membasuh rambut ketika kita berwudu itu hanya sulus, mayusamma ra'san, sya'rul ra'si. Apa yang dinamakan sya'rul ra'si? Ketika kita membasuh sedikit di sini contohnya, ataupun kita membasuh di sini. Ya, di dalam mazhab Syafi'i itu sedikit sini bisa sah kita berwudu. Kemudian ada pendapat di dalam mazhab Hanafi. Di dalam mazhab Hanafi mengatakan sulusur ra's, sepertiga kepala. Jadi harus kena sepertiga kepala. Kemudian ada lagi di dalam mazhab Maliki, harus semuanya satu ra's. Ya. Nah, dari sinilah perbedaan pendapat. Jadi dalam tata cara dan fikih ini hal biasa. Nah, sampai perbedaan pendapat memak ini salah enggak. Ya, ini salah enggak. Ini yang harus kita luruskan. Jadi perbedaan pendapat ini menyikapinya baik. Jangan ta'assub, mentang-mentang saya mazhab Syafi'i contohnya, apa amal yang kamu lakukan itu salah. Kamu mengikuti mazhab Maliki salah. Harus mengikuti mazhab Syafi'i, jangan. Karena itu fanatik buta, ta'assub. Ta'assub itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Itu dalam masalah fikih, ya. Kemudian di dalam masalah banyak khilafiyah yang lain yang kita permasalahkan pada saat ini. Ya. Pada saat ini contohnya seperti apa? Di dalam masalah akidah. Tadi saya bilang di dalam masalah akidah. Masalah khilafiyah Syahri Jum'ah membagi. Khilafiyah ada di dalam masalah khilafiyah furu'iyah fiqhiyah, fikih. Ada masalah khilafiyah perbedaan di dalam masalah akidah atau di dalam masalah keyakinan kita. Dan masalah ini seperti contohnya apa? Seperti kita mengirim doa, seperti kita bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melalui Nabi Muhammad, salafun saleh. Itu masalah khilafiyah juga ulama. Ya, tawassul, kita mengirim doa, mengirim Al-Fatihah, itu masalah khilafiyah juga. Ya. Di dalam kitab Syekh Ahmad Zaini Dahlan, beliau menjelaskan, ketika itu ada salah satu kisah yang diriwayatkan oleh Nabiullah Adam. Ada salah satu hadis qudsi, Nabiullah Adam berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Adam berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika itu Nabiullah Adam, beliau itu memakan buah khuldi. Kita kenal buah khuldi yang ada di surga. Buah khuldi yang ada di surga ini dimakan oleh Nabiullah Adam. Ketika itu Nabiullah Adam dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya Adam, jangan engkau memakan buah ini. Kalau engkau memakan buah ini, maka engkau menjadi orang yang zalim." Kata Allah. Akan tapi Nabiullah Adam khilaf. Nabiullah Adam lupa, akhirnya dimakan tuh buah khuldi. Akhirnya diusirlah Nabiullah Adam ke muka bumi. Akhirnya Nabiullah Adam di bumi, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam doanya. Menyebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam doanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Wahai Adam, wahai Nabiullah Adam, kenapa engkau bisa tahu nama Muhammad sedangkan aku belum menciptakan nama?" Ini pertanyaan besar. Apa kata Nabiullah Adam? "Ya Allah, ketika engkau menciptakanku pertama kali, ketika engkau menciptakanku, kemudian aku mengangkat kepalaku dan aku melihat di arasy tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Jadi ketika pertama kali Nabiullah Adam diciptakan dan Nabiullah Adam melihat apa yang ada di atas langit itu, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tertulislah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian Nabiullah Adam berkata, "Ya Allah, aku percaya engkau tidak akan menyandingkan nama di samping namamu kecuali itu adalah asyraful makhlukin. Engkau tidak akan menyandingkan nama di samping namamu kecuali itu adalah makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling engkau cintai. Maka dari itu aku yakin jika aku berwasilah bertawassul melalui Nabiullah Muhammad, maka engkau akan mengampuni dosaku."
Itu kata Nabiullah Adam. Ya. Jadi Nabiullah Adam bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala meminta ampunan dengan wasilah menyebut Nabiullah Muhammad. Jadi kalau kita meminta segala sesuatu kepada Allah, sebutkan nama Nabiullah Muhammad. Karena kenapa? Orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertawassul, berperantara dengan nama Nabiullah Muhammad, minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ingin kita dikabulkan segala hajat kita, sebutkan nama Nabi Muhammad di setiap doa kita. Bukan hanya sampai di situ. Ini masalah khilafiyah seperti ini, masalah akidah seperti ini. Kita menyikapinya bagaimana? Jangan taksub. Jika kalau ada yang ingin bertawasul, silahkan. Jika kalau tidak ada yang ingin bertawasul, silahkan. Jangan sampai yang tidak bertawasul menyalahkan orang yang bertawasul. Ini yang salah. Ya, ini masalah khilaf. Sampai kapanpun kita tidak akan bisa bertemu kalau sudah berbicara masalah perbedaan seperti ini, masalah khilafiyah. Ya. Masalah khilafiyah seperti ini. Seperti contohnya mana lagi? Banyak seperti contoh dalam akidah, ziarah kubur, tahlil dan yang lain sebagainya. Ini yang harus kita luruskan. Jika kalau ada yang menginginkan ziarah kubur, tahlil, silakan. Yang tidak, silakan. Yang tidak, jangan sampai bilang yang aneh-aneh kepada orang yang melakukan semua itu. Seperti itu, ya. Jangan sampai bilang yang aneh-aneh. Ini syirik, ini kufur, ini itu. Ini yang salah, yang harus kita luruskan. Ini masalah khilafiyah. Ya, ulama-ulama kita bilang Syahal Jum'ah, ini masalah khilafiyah. Yang mau silahkan, yang enggak silahkan. Seperti itu menyikapinya. Dan satu, jangan sampai ta'assub, jauhkan kata fanatik buta. Sekarang kan banyak orang-orang fanatik. Apa yang kalian lakukan itu salah. Apa yang kalian lakukan itu kufur. Apa yang kalian lakukan itu syirik. Ini yang ta'assub. Ya. Yang ta'assub, yang fanatik inilah yang harus kita hilangkan. Jangan sampai kita mengikuti salah satu mazhab, akhirnya kita menyalahkan mazhab yang lain. Di dalam masalah fikih jangan sampai seperti itu. Karena Rasulullah SAW bersabda di dalam salah satu hadisnya, "Laisa minna man da'a ila asabiyatin, wa laisa minna man qatala ala asabiyatin, wa laisa minna man mata ala asabiyatin." Kata Rasulullah SAW, bukan dari golongan kami orang yang mengajak kepada kefanatikan, dan bukan dari golongan kami juga orang yang meninggal, orang yang mencaci, orang yang saling membunuh atas dasar kefanatikan, kata Rasulullah SAW. Al-Imam Munawi di dalam kitab Faidul Qadir yang menjelaskan hadis ini sangat sharih, sangat jelas kata beliau. Kemudian di dalam hadis ini ada salah satu substansi isi yang harus kita ambil, menjauhkan kata fanatik, kata beliau muawanatul zulm. Kita itu menolong kezaliman, kita itu menyebarluaskan kezaliman. Ketika kita berfanatik buta, ketika kita cinta terhadap sesuatu dengan berlebihan, maka dari situ kita telah menyebarluaskan yang namanya kezaliman. Kenapa zalim? Karena kita menyakiti orang lain, saudara muslim kita yang melaksanakan apa yang berbeda dengan kita, padahal itu masalah khilafiyah. Berarti kita menyakiti. Kalau kita menyakiti sesama muslim kita, kalau kita menyakiti saudara kita, itu adalah sebuah kezaliman. Kezaliman yang harus kita hindari. Dari sinilah kita tahu bahwasannya khilafiyah itu kita menyikapi, jauhi rasa ta'assub kita, jauhi kefanatikan. Boleh kita bermadhab, jangan sampai kita fanatik dengan madhab tersebut. Fanatiklah dengan Islam, fanatiklah dengan agama. Jangan fanatik dengan madhab, jangan fanatik dengan ormas, jangan fanatik dengan partai politik. Ini masalah, bukan masalah yang bisa dibawa ke dalam masalah usul akidah, tidak. Akidah kita harus sama, serempak. Akan tetapi masalah furu'iyah silahkan. Anda mau bermazhab itu silahkan, Anda mau mengikuti itu silahkan. Akan tetapi satu syaratnya, jangan sampai melanggar syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika memang ada dasarnya, ada dalilnya, silahkan. Ya, silakan. Jangan sampai kalian menyalahkan orang yang berbeda pendapat dengan kalian. Itu cara menyikapi. Jauhilah sikap ta'assub atau sikap fanatik seperti itu. Kemudian Al-Imam Muhammad Abu Zuhrah di dalam kitabnya Al-Madkhal ilal Fiqhil Am, kata beliau menjelaskan perbedaan pendapat ini terjadi dalam masalah furu'iyah dan tidak ada perbedaan pendapat di dalam akidah, kata Imam Muhammad Abu Zuhrah. Kemudian al-ikhtilaful fiqhi min ahkamil amaliyatil badaniyah fa huwa minal mafakhir wal dhahair li'annahu sarwatun tasyri'iyah kullama ittasa'at
kanat arwa wa anfa wa anja. Apa kata beliau? Kata beliau, perbedaan pendapat yang ada itu yang menjadi kebanggaan kita itu akan menjadi luas. Kapan? Ketika perbedaan pendapat itu bukan masalah akidah, akan tetapi perbedaan pendapat di dalam masalah furu'iyah. Ada satu kisah di dalam kitab Manaqib Imam Malik yang diriwayatkan oleh Imam Suyuti. Ketika itu Khalifah Harun ar-Rasyid. Khalifah Harun ar-Rasyid ketika zaman Imam Malik ini punya kitab, Pak. Imam Malik ini punya kitab namanya Kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta ini kitab hadis karangan Imam Malik, dan di dalamnya itu ada ribuan hadis yang dikarang oleh Imam Malik. Kemudian ketika itu Imam Malik menjadi ulama rujukan umat, dan khalifah yang menjadi khalifah ketika itu namanya Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid kemudian bermusyawarah dengan Imam Malik dan meminta kepada Imam Malik agar kitab Muwatta'nya itu dikaitkan di Ka'bah, disimpan di Ka'bah. Kalau ibarat kata tuh kita buat tempat yang bagus, kemudian di samping Ka'bah kita letakkan kitab Muwatta' karangan Imam Malik itu di Ka'bah. Kenapa? Kata Harun ar-Rasyid, "Ya Imam, wahai Imam Malik, kenapa aku perintahkan kau seperti itu? Agar orang-orang bisa kembali ketika punya masalah, kembalinya itu ke kitabmu Al-Muwatta'." Jadi seakan-akan Muwatta' ini lebih tinggi dari Al-Quran, Masya Allah. Tapi bukan seperti itu maksudnya, agar orang-orang itu lebih mudah katanya. Apa kata Imam Malik? Fakultu ya Amirul Mukminin. Aku berkata kepada engkau wahai Amirul Mukminin, inna ashabar Rasulullah, sesungguhnya sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhtalafu fil furu', telah berbeda pendapat di dalam furu'. Faftaraku fil buldan, kemudian mereka menyebar banyak di buldan, di negara-negara. Ya, wa kullu inda nafsihi musib, dan semua yang dibawa oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar. Maksudnya apa? Sepeninggalan Rasulullah yang tadi saya jelaskan pertama kali, ketika Rasulullah masih ada, itu belum ada yang namanya khilafiyah, perbedaan pendapat. Tetapi ketika Rasulullah sudah tidak ada, kemudian sahabat sudah menyebar luas di berbagai macam daerah, di berbagai macam negara, disitulah khilafiyah mulai banyak. Dibawa oleh sahabat A ke daerah sana, pendapatnya seperti ini. Dibawa oleh sahabat yang bernama B, contohnya sahabat siapa? Sahabat Ali bin Abi Thalib ke Baghdad, pendapatnya seperti ini. Dibawa oleh sahabat C, pendapatnya seperti ini. Dan semua pendapat ini kata Imam Malik itu berawal dari Rasulullah, dan mereka itu beristimbat menggali hukum dari Al-Quran dan hadis Nabi, dan apa yang dibawa oleh mereka itu benar. Seperti itu kata Al-Imam Malik ketika beliau ditanyai oleh Harun ar-Rasyid. Jadi dari sini kita tahu bahwasannya apa yang dilakukan oleh Imam Malik itu menyadarkan kita bahwasannya jangan gampang untuk nyalahin orang, karena apa yang dibawa oleh sahabat-sahabat Nabi itu berasal dari Nabi dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Imam Malik berkata, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, kata Imam Malik, inna ikhtilafa ulama rahmatun minallah ala hadhil ummah. Perbedaan pendapat ulama kita ini rahmah untuk siapa? Untuk umat ini. Kata Imam Malik, kullu yatba'u masoha ingdahu, dan semuanya ini ngikutin siapa? Ngikutin apa yang menurutnya dia itu benar. Ya, apa yang menurutnya dia itu benar. Wa kullu ala haddin wa kullu yuridullah, dan semua ini mendapatkan hidayah, dan semua ini mengikuti dan ingin untuk bertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya perbedaan pendapat itu ya merupakan rahmat. Rasulullah dulu 1400 tahun yang lalu bilang seperti itu, karena Rasulullah sudah bisa memprediksi bahwasannya suatu saat nanti akan berbeda pendapat dari umatku. Tapi perbedaan pendapat ini kita jaga. Jangan sampai perbedaan pendapat ini mencederai saudara muslim kita. Al-Imam Ibn Arabi di dalam kitabnya Al-Ahkamus Sughra, ketika itu ada ayat Allah Subhanahu wa taala yang saya sampaikan pertama kali tadi, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan tali Allah. Tali Allah ini apa? Al-Qur'an. Wa la tafarraqu, dan jangan sampai kalian berpecah belah. Apa kata Ibn Arabi? Kata Ibn Arabi, la tafarraqu, jangan berpecah belah di mana? Di dalam masalah akidah. Akidah ini kan kita ngikutin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ngikutin Ahlus Sunnah wal Jamaah, Pak, akidah kita. Siapa? Ngikutin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu siapa? Orang-orang yang mengikuti manhaj, jalan Rasulullah dan para sahabatnya.
Itu yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak melanggar syariat. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, mencintai Rasulullah, mencintai para sahabat. Itu ke Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yaitu tidak ada perbedaan di dalam masalah akidah. Enggak ada perbedaan dalam masalah akidah. Akidah itu harga mati. Akidah A, akidah B. Jadi akidah itu harga mati. Tidak ada perbedaan di dalam masalah akidah. Wakila murad at-takhti'ah fil furu'. Adapun maksud dari perbedaan ini ada tahtiyah fil furu. Maksudnya apa? Jangan sampai menyalahkan, kata Ibn Arabi yang bilang at-tahtiyah fil furu, jangan sampai menyalahkan orang karena masalah khilafiyah dalam masalah fikih cabang. Masalah khilafiyah perbedaan, sampai kapanpun itu masalah perbedaan, jangan salahkan orang tersebut. Aila yukhatti ahadukum sahibahu, jangan sampai kalian menyalahkan saudara muslim kalian, dan jangan sampai kalian itu menghantarkan karena menyalahkan tersebut kepada apa? Ilal fitnati wa tasydid, kata Ibn Arabi. Jangan sampai masalah perbedaan seperti itu menghantarkan kepada kita sampai menghina, mencaci, memaki saudara muslim kita. Bilang, ya, wah ini salah. Apa yang kamu lakukan salah, kufur, syirik. Kan ada orang sekarang seperti itu, ekstrim. Ya, apa-apa yang dilihat yang tidak sejalan dengannya kufur, ekstrim. Ya, syirik. Ini enggak benar ini. Amaliyahnya enggak benar ini. Ya, udahlah. Masalah khilafiyah seperti itu kita nyikapinnya biasa aja. Ya, kalau Anda mau melakukan, contohnya seperti apa? Tahlil, ziarah kubur dan yang lain sebagainya. Kalau Anda mau melakukan silahkan. Ya, kita menyikapinya dengan bijak, objektif. Ya, ini masalah khilafiyah. Sudah, masalah khilafiyah jangan sampai kita bawa-bawa. Masalah furu'iyah itu. Masalah furu'iyah jangan sampai kita bawa ke dalam masalah akidah, usul. Jangan sampai orang yang melakukan seperti itu dicap sebagai orang-orang yang kufur, yang syirik. Na'udzubillah. Ya, ini kan masalah furu'iyah. Jangan sampai masalah furu'iyah seperti ini dibawa-bawa ke dalam masalah usuliyah seperti itu. Bahkan di sini bahwasannya Imam Ibn Arabi melanjutkan wa amal ikhtilaf fil furu' fa huwa min mahasini syariah. Dan adapun perbedaan pendapat di dalam masalah cabang seperti tadi itu min mahasini syariah, dari kebaikan syariat Islam. Jadi syariat Islam itu indah. Kapan? Ketika adanya perbedaan. Ketika perbedaan itu satu lagi menghantarkan kita kepada kita beragama tersebut tidak sulit. Kita beragama tersebut tidak sulit. Contoh saya jelaskan. Di sini mungkin ada bapak-bapak haji. Salah satu dari syarat tawaf itu kan wudu. Ya, salah satu dari syarat tawaf itu harus wudu, harus suci. Sedangkan ketika kita tawaf di Mekah itu kan kita bareng sama perempuan. Dan kita di dalam mazhab Syafi'i ketika kita menyentuh perempuan itu batal thaharah wudunya. Nah, lantas bagaimana kita menyikapi perbedaan seperti ini? Di dalam mazhab Maliki, ketika kita bersentuhan seperti itu tidak membatalkan wudu. Jadi gimana dong? Ya, satu yang jarang bisa dipahami oleh hujjaj, oleh haji-haji Indonesia kita. Ketika kita sampai di sana, harusnya orang yang mengajarkan atau yang pembimbing hajinya itu mengajarkan bagaimana ibadah kita bisa sah seperti itu. Pakai wudunya Imam Malik. Pakai wudunya Imam Malik, nanti ketika kita bersentuhan kita tidak batal, ibadah kita sah. Kalau kita memakai wudunya Imam Syafi'i, kemudian kita menyentuh, batal, itu ibadah kita nggak sah jadinya. Ini kan perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat kita menyikapinya seperti itu. Agar apa? Min mahasini syariah, dari kebaikan syariah. Agar orang itu tidak kesulitan di dalam beribadah. Gitu. Kan enak. Jikalau kita berbeda pendapat, oh iya, antum kan mazhabnya ini, kalau ana ini, tafadhol. Silahkan, antum kerjakan itu, kita kerjakan ini. Itu, menyikapinya kan enak seperti itu. Jangan ta'assub, jangan dia salah kita salahkan. Kufur, bid'ah, syirik, jangan. Masalah seperti ini yang harus kita hindari. Jadi kita objektif, ya. Jadi kita menyikapinya dengan keluasan pikiran kita. Setelah dari sini kita tahu bahwasannya kata Rasulullah SAW, idza ijtahada ahadukum fa asaba falahu ajrun. Kata Rasulullah bersabda, jikalau ada orang berijtihad dan dia benar di dalam ijtihadnya, maka dia mendapatkan 2 pahala. Dan jikalau dia berijtihad, mencari hukum, menggali hukum dan salah, maka dia mendapatkan 1 pahala. Ya, dari sini kita tahu bahwasannya ijtihad itu perbedaan pendapat dari ulama-ulama kita ini masalah khilafiyah biasa. Ya.
Jadi dari sini kita paham, di dalam fikih itu juga ada masalah khilafiyah. Di dalam akidah ada masalah khilafiyah. Ya, di dalam masalah furu'iyah ini, dalam masalah cabang ini, satu, jangan sampai bawa-bawa masalah cabang ini ke dalam masalah akidah. Ini yang bahaya. Ketika orang sudah membawa masalah cabang ini ke ranah akidah, itu yang bisa berbahaya. Kenapa? Karena ketika dia terlalu fanatik terhadap sesuatu, memandang ini, sekali lagi saya ulangi, memandang ini salah, ketika tidak sejalan dengannya dan melihat ini adalah masalah akidah, dia akan mudah untuk menjudge orang sesama muslimnya sebagai orang yang kufur, orang yang syirik menduakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam agama Islam itu takfir itu sangat diharamkan. Barang siapa yang mengkafirkan sesama muslim, barang siapa yang mengkafirkan saudaranya, maka pada hakikatnya dia telah kufur. Karena dia telah menjudge orang lain sebagai kufur tanpa ada dalil yang sharih yang jelas. Ya, ini dalam menyikapi masalah khilafiyah, dalam masalah bermadhab kita. Ya, dalam masalah bermadhab kita. Kemudian di sini ada salah satu pendapat juga dari Imam Syatibi. Dari Imam Syatibi ini dalam menyikapi perbedaan pendapat, ketika itu Imam Syatibi mendengar kata-kata Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini seorang khalifah luar biasa, gagah berani. Apa kata beliau? Ma habbu anna ashaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yakhtalifu. Li'annahu law kana qawlan wahidan lakana an-nas fi dik. Kata Imam Syafi'i, aku tidak menyangka bahwasannya sahabat Nabi itu tidak berbeda pendapat, itu mustahil. Kenapa? Karena jikalau sahabat Nabi itu tidak berbeda pendapat di dalam masalah furu'iyah, di dalam masalah cabang, niscaya manusia akan ada di dalam masalah kesulitan. Ya, niscaya manusia ada di dalam kesulitan di dalam beribadah. Kemudian apa? Wa innahum a'immatun yuqtada bihim. Falau akhadha rajulun biqaulin ahadihim lakana fis-sa'ah. Seandainya ada salah satu pemuda yang ngambil satu qaul, satu pendapat di dalam masalah syariat, maka dia telah benar. Kenapa? Karena dia mengikuti ulama, karena dia mengikuti sahabat yang memang langsung mengambil ilmu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah cara kita untuk menyikapi khilafiyah mazhab tersebut, ya Pak. Dalam masalah khilafiyah mazhab tersebut. Jadi kalau ada orang-orang yang sekarang yang terlalu ekstrim sampai bilang ini salah, itu salah, ini salah, itu salah, kita sebagai orang yang mendengar nyikapinya objektif. Kita bilang ini masalah khilafiyah, jangan sampai dibawa-bawa ke dalam masalah akidah. Ya, itu setelah kita jelaskan masalah khilafiyah di dalam furu'iyah tadi, kita jelaskan secara gamblang, kita tahu bahwasannya masalah ini adalah masalah khilafiyah. Kemudian tadi masalah khilafiyah di dalam lanjutan dalam akidah, ya, di dalam furu'iyah tadi, saya sampaikan satu hadis tadi yang diriwayatkan oleh Nabiullah Adam. Ketika itu Nabiullah Adam bertawasul kepada Nabi. Lantas nanti ada yang bertanya, itu kan tawasul kepada Nabi itu? Ya pasti loh boleh. Nah terus kalau kita tawasul sama aulia sholihin, ulama-ulama kita tawasul sama guru-guru kita, itu gimana dong? Itu boleh apa enggak? Itu kan tawasul pada Nabi, boleh. Kita jelaskan lagi. Tawasul kepada Rasulullah itu jelas. Dan tawasul kepada aulia sholihin, kepada ulama-ulama kita, kepada guru-guru kita, itu juga jelas ada. Kenapa? Kita mengirim doa. Kita kirim doa sama beliau-beliau semua. Kita kirim doa agar beliau apa? Agar beliau-beliau semua itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ada enggak dalilnya? Ada. Mana dalilnya? Ketika itu Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab bertawassul menyebutkan nama Sayyidina Abbas. Ya. Bertawassul menyebutkan nama Sayyidina Abbas. Ketika bertawassul menyebutkan nama Sayyidina Abbas tersebutlah beliau apa? Beliau itu ketika itu meminta untuk diturunkan hujan. Karena pada zaman itu kekeringan yang sangat luar biasa yang terjadi di tanah Mekah. Akhirnya ketika itu beliau bertawassul menyebutkan dengan wasilah nama Sayyidina Abbas, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan hujan. Kenapa? Sayyidina Umar bertawassul dengan Sayyidina Abbas karena melihat Sayyidina Abbas ini adalah min ahli baitin Nabi. Dari keluarganya Nabi, dari saudaranya Nabi, orang yang dekat dengan Nabi. Jikalau kita melihat orang yang dekat dengan Nabi ini, niscaya pasti dia mempunyai satu kelebihan. Walaupun di sana ada yang lebih afdol, siapa? Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu lebih alim daripada Sayyidina Abbas.
Akan tetapi ketika Sayyidina Ali tersebut, bahkan di sini sebagai dalil bolehnya kita bertawassul dengan orang yang mafdul ma wujudil fadil. Ya, kalau ada orang yang lebih afdol, boleh nggak kita bertawassul dengan orang yang sedikit martabatnya lebih bawah dibanding orang yang lebih afdol terus? Boleh. Siapa contohnya? Ini contohnya Sayyidina Umar ketika bertawassul menyebutkan nama Sayyidina Abbas. Kita ngirim doa sama ulama-ulama, sama guru-guru kita, aulia, solihin, habaib, ziarah. Boleh kita bertawassul. Jangan jadikan itu tujuan, akan tetapi jadikan itu wasilah. Ketika kita berdoa meminta sama Allah, ya Allah, biwasilati hadzal wali ikdi hajatina. Ya Allah, dengan perantara wasilah wali ini, ulama ini, kabulkan hajat kami. Karena kenapa? Al ulama warasatul anbiya. Ya, ulama itu pewarisnya para nabi, dan enggak ada yang lebih takut daripada ulama-ulama kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau model kita kan kita masih maksiat jalan, kemudian juga dosa juga jalan, ibadah juga jalan, tapi ulama beda, wali Allah beda. Lebih takut sama Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta berkahnya, tabarukan meminta berkahnya dengan wasilah ulama-ulama kita ini untuk minta kepada Allah. Jangan jadikan itu tujuan, akan tetapi jadikan itu wasilah. Dan yang dilihat oleh orang-orang yang terlalu memandang itu salah, melihatnya kita minta sama kuburan, melihatnya kita tawassul berwasilah, kemudian kita menyebutkan guru-guru kita ngirim Al-Fatihah, kita disangkanya mintanya sama orang, kita disangkanya mintanya sama makhluk. Bukan, akan tetapi kita mintanya itu sama Allah biwasilah. Ya, dengan perantara wali, dengan perantara ulama ini. Itu yang harus kita jelaskan. Ini mah kapan? Ya, ini juga masalah khilafiyah furu'iyah. Ya, masalah perbedaan. Di dalam Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak ada yang namanya jikalau salah seperti itu mengkafirkan orang, tidak ada. Ya, jangan sampai kita melihat memandang orang yang salah dalam beramaliyah lantas kita salahkan dia. Ini salah. Itu yang salah luar biasa. Ya, bukan amaliyah kita ataupun yang melakukan tawassul tadi ataupun yang tidak melakukan tawassul tadi. Ya, yang salah itu ketika kita memandang orang yang melakukan hal yang berbeda dengan kita kemudian kita judge itu sebagai keluar dari Islam. Itu yang salah. Bagaimana sikapnya? Tadi kembali lagi, jauhi rasa fanatik terhadap satu mazhab. Jauhi rasa taksub, fanatik buta terhadap satu mazhab. Itu kodenya. Ya, itu dasarnya yang harus kita lakukan. Ya. Kemudian yang terakhir, ya, saya ingin sampaikan di dalam kitab tadi satu hal lagi. Jikalau kita sudah bisa untuk menyikapi khilafiyah ini, maka kita sudah bisa akan menghantarkan kita ke dalam kecintaan kita terhadap Nabi Muhammad SAW dan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ketika kita beribadah dengan tenang, ketika kita beribadah dengan leluasa, maka di situ kita telah menjalankan syariat kita dan menumbuhkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tidak merasa dikekang oleh syariat, dia akan tumbuh di dalam hatinya, oh iya, Islam itu Masya Allah. Oh iya, agama itu Masya Allah. Oh iya, Allah itu sayang sama kita. Makanya Allah ciptakan khilafiyah ini, perbedaan pendapat ini. Ada mazhab A, ada mazhab B, ada mazhab C, ada mazhab D. Semuanya ini benar. Apa yang mereka lakukan benar, apa yang kita lakukan benar. Apa yang mereka lakukan menurut sunnah dan menurut Al-Quran. Apa yang kita lakukan juga sama. Ulama-ulama kita telah menggariskan ini. Nah, ketika kita sudah tumbuh rasa cinta kepada Rasulullah dalam menjalankan ibadah dengan leluasa, disitulah kita akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Qomiyut Tughyan ketika kita berbicara masalah cinta ini, ya, ketika itu Al-Imam Sahal namanya. Al-Imam Sahal ditanya, "Ya Imam, apa alamat kita cinta sama Allah?" Kata beliau, "Alamatu hubbillah hubbul Qur'an." Alamat kita cinta sama Allah Subhanahu wa taala adalah kita cinta kepada Al-Qur'an. Wa ma alamatul hubbil Qur'an? Apa alamat kita cinta kepada Al-Qur'an? Yaitu bihubbin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa alamat kita cinta kepada Nabi? Bihubbi sunnatihi sallallahu alaihi wasallam, dengan kata cinta kepada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa alamat cintanya kita kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bihubbil akhirah, dengan kita cinta akhirat. Kemudian apa alamat cinta akhirat wahai Imam? Bibughdid dunya, kata beliau.
Kita cinta sama akhirat itu dengan salah satu alamatnya adalah bughdud dunia. Kita benci kepada dunia. Benci kepada dunia ini gimana Imam? Masa kita benci sama dunia? Benci sama dunia bukan berarti kita meninggalkan dunia. Enggak. Akan tetapi Imam Sahal bilang, Allah ya'khudha minad dunya illa zadan wa balagatan lil akhirah. Jangan engkau ambil dari dunia ini kecuali hanya bekal untuk persiapan akhirat. Itu kata Imam Sahal. Bukan berarti kita benci dunia, kita tinggalkan semua yang ada di dunia. Ya, nggak nyari harta, nggak nyari itu, nggak nyari ini, nggak nyari itu. Ini salah. Akan tetapi hanya kita mengambil di dunia ini hanya porsi yang akan bisa menghantarkan kita dan menjadi bekal kita di dunia. Ya, itu kata Imam Sahal ketika kita berbicara dengan cinta. Dan itu ketika kita beribadah dengan leluasa seperti itu, maka kita akan merasakan yang namanya cinta kepada Allah. Agama ini luas, agama ini luar biasa. Ya, agama ini menciptakan ketenangan jiwa. Agama ini menciptakan keleluasaan. Jadi ketika kita beribadah seperti ini, ya, kita mendapatkan yang namanya kenikmatan dan ketenangan hati. Itulah yang diajarkan oleh Allah dan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sikapi fanatik dengan objektif. Sikapi khilafiyah dengan objektif. Sikapi perbedaan dengan objektif. Jangan sampai kita mencederai saudara kita yang muslim. Ya, itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan pada kajian pagi hari ini bisa bermanfaat bagi seluruhnya. Dan mudah-mudahan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita saksikan bisa menjadi bekal kita, bisa menjadi saksi kita bahwasanya kita pernah berkumpul di majelis ilmu bersama, kita pernah berkumpul menuntut ilmu Allah, menimba ilmu Allah, mencari ilmu Allah, meramaikan syariat Allah, dan juga kita meramaikan masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ini menjadi bekal kita, menjadi kita dijadikan umat muslim, umat mukmin, kita dijadikan umat Nabi Muhammad SAW yang menebarkan cinta, menebarkan ketenangan, menebarkan ketentraman, menyebarkan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan kita tidak mudah untuk menjudge orang, untuk menilai orang bahwasanya ketika dia tidak serupa atau tidak sama dengan kita, akhirnya kita menjudge dia sebagai orang yang kufur. Tidak. Akan tetapi mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang berpandangan baik terhadap orang lain dan bisa mengambil manfaat dan juga memberikan manfaat dari orang lain. Jangan hanya kita bisa memberikan manfaat, akan tetapi kita juga bisa mengambil manfaat dari orang lain. Mudah-mudahan kita dijadikan umat Nabi Muhammad SAW yang cinta sama Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya kita cinta, akan tetapi juga kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantuliku biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi washabihi wa man ilaihi mansub. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallim. Allahumma ij'al jam'an hadha jam'an marhuma wa tafarruqan min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa faqihna fid din wa 'allimna tawil wahdina wa najina min qawmiz zalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya karim ya sattar ya rabbal alamin. Min fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum DKM di sini. Iya. Biasanya itu ada tanya jawab sebetulnya. Ada mungkin ada yang mau bertanya dari Mas Adil.
Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan ini sering muncul dimanapun. Ya, ketika saya di majelis seperti ini pun ketika menjelaskan tentang 73 dan 72 golongan itu sering muncul bagaimana kita melihat ini semua dan bagaimana kita mencari tahu. Tadi setelah saya jelaskan, kata Rasulullah SAW di dalam satu hadisnya tersebut, ya, Rasulullah ketika itu ditanya, kayak Rasulullah, semuanya itu di neraka kecuali satu. Siapakah satu itu ya Rasulullah? Satu itu adalah al-jamaah. Al-jamaah ini siapa? Al-Imam Syekh Al-Jum'ah, Mufti Diyar Misriyah, Mufti Mesir. Kemudian Syekh Ahmad Zaini Dahlan, Mufti Mekah Mukarramah. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, Mufti Mekah Mukarramah, ulama Mekah Mukarramah. Kemudian ulama-ulama yang lain menjelaskan al-jamaah ini adalah apa atau manhaj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tata cara dan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang diajarkan oleh sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta tabiinnya. Ya, jadi bagaimana kita mendeteksinya? Gampang. Ya, kita lihat bagaimana tata cara dia memandang salah satu hal yang masalah itu masalah biasa furu'iyah tadi yang saya jelaskan. Ya, dan juga apa yang dicetuskan oleh Rasulullah. Contoh, Rasulullah itu enggak pernah yang namanya mengkafirkan orang, mensyirikkan orang, membid'ahkan orang. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang kita mengkafirkan sesama umat Muslim. Masalah kafir ini sangat luar biasa emang. Ada yang namanya at-takfir. Takfir itu kata Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun, beliau menjelaskan takfir itu laisa min qaumusina. Mengkafirkan sesama umat muslim itu bukan dari komus atau kamus umat muslim ini, bukan. Ya, jadi satu, tata cara mendeteksi dan melihatnya. Dia tidak gampang menyalahkan orang lain, kemudian tidak membid'ahkan, tidak mensyirikan amaliyah yang berbeda dengan dia. Dan masalah khilafiyah ini, masalah furu'iyah ini, ya, ketika dia berbicara seperti itu, dia mengikuti Rasulullah. Ya, mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di dalam masalah al-jamaah ini. Al-jamaah ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini akidahnya jelas. Ya, akidahnya jelas. Di situ ada ciri-ciri itu. Ada ciri-ciri orang-orang yang akidah yang harus jangan kita ikutin. Ya, dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu salah satu yang harus saya sebutkan. Di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah baik Abu Hasan Al-Asy'ari ataupun Abu Mansur Al-Maturidi itu melarang kita untuk mengkafirkan orang lain. Melarang kita untuk mengkafirkan sesama muslim dan juga tidak ada namanya kata syirik ketika dia berbeda amaliyah dengan kita. Ya. Ciri-cirinya bagaimana mendeteksinya? Saya sebutkan salah satunya. Salah satu dalam masalah akidah. Di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah kita itu hanya satu, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu udah paten. Satu. Tapi di dalam akidah yang lain ada yang mengatakan akidah itu dibagi tiga. Uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Ini yang salah. Tidak ada di dalam pembagian ini. Ahlus Sunnah wal Jamaah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini salah satu tandanya. Dan salah satu tandanya juga, ya, adanya yang mencaci sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya, yang akidah yang harus jangan kita ikuti. Jadi ya kalau ada yang berbicara, wah ini sahabat ini Nabi salah ini, sahabat Nabi ini salah ini harusnya begini, ini salah. Ya, jangan sampai seperti itu. Ya, mendeteksinya seperti itu. Ya, emang orang-orang yang awam sekarang kan bingung mau ngikutin yang mana. Ya, semuanya berbicara tentang Rasulullah, semuanya berbicara tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, tentang agama, semuanya berbicara tentang ini. Akan tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah kita, maka satu hari kita nanti ngaji tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu siapa sebenarnya? Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengajarkan kita akidah seperti itu. Jelas akidahnya. Ya, jadi siapa yang mengikuti Nabi dan tidak gampang mencaci orang lain. Ya, tidak gampang mencaci orang lain, tidak gampang bilang masalah furu'iyah, masalah yang bisa membatalkan akidah kita. Ini yang salah. Ya, itu yang jangan diikutin. Ya, contohnya tadi masalah furu'iyah tadi, saya bilang tawasul, ziarah kubur, tahlil dan yang itu masalah furu'iyah udah. Jangan sampai masalah seperti itu dibawa ke masalah akidah.
bilang kita melakukan seperti itu salah. Itu yang salah. Ya, dia yang salah. Itu masalah furu'iyah. Jadi kalau ada seperti itu akidahnya maaf, ya. Itu bukan Ahlussunnah wal Jamaah yang mengajarkan seperti itu. Ya, Ahlussunnah tidak mengajarkan seperti itu. Ahlussunnah tidak mengajarkan kita untuk menjudge bahwa hal furu'iyah ini, hal cabang ini bisa membatalkan akidah. Enggak. Ya, itu salah. Ya, salah satunya itu. Jadi ikutin Ahlussunnah wal Jamaah, mendeteksinya gampang, Pak. Seperti itu. Ya, mengikuti manhaj Allah Rasulullah, mengikuti apa yang digariskan oleh sahabat dan tabi'innya, ulama-ulamanya, dan enggak gampang mencaci, enggak gampang mengkafirkan, mensyirikan. Masalah furu'iyah sudah masalah furu'iyah. Sampai kapanpun itu akan menjadi masalah khilafiyah. Antum mau menjalankan silahkan, antum tidak mau menjalankan silahkan. Ya, dalam kita nanti ada ciri-ciri akidahnya. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu salah satu cirinya yang sudah kita sebutkan tadi. Ya, kalau ada akidah kita satu, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tidak ada pembagian akidah. Ya, tidak ada pembagian akidah menjadi 3, 5, 10 ataupun berapa, enggak ada. Ya, enggak ada. Akidah kita dalam Ahlussunnah wal Jamaah satu, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, kalau kita berbicara tentang ciri-ciri lebih panjang lagi sebenarnya. Nanti kita insyaallah dari lain waktu kita bisa berkomunikasi kembali. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ibu ada yang mau sampaikan? Yang lain? Oh, Pak. Sudah cukup? Oh, silakan Pak. Tadi saya mendengar, mungkin sambil mata agak berat juga. Tapi kalau pertanyaan saya ini, tolong kalau salah dibetulkan. Tadi kalau nggak salah, Pak Ustadz mengatakan kita berdoa melalui kiai yang ulama yang sudah meninggal, tolong disampaikan kepada Allah permintaan kita. Sedangkan kita biasanya orang yang telah meninggal itu doa yang berlaku anak yang soleh yang saya tahu, berdoa langsung, bukan perantara. Kalau itu perantara, apakah kita masih bisa dengan orang meninggal? Sedangkan dia itu boleh kita mendoakan boleh, tapi permintaan itu tidak. Nah, itu yang kita. Jadi ini masalah wasilah. Ya, masalah tawassul lagi baliknya ini. Ya, masalah wasilah lagi, masalah tawassul lagi. Tentang hadis idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min salas. Saya jelaskan dulu hadis yang tadi Bapak sampaikan. Idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min salas. Jikalau anak Adam ini meninggal dunia, ya, itu amalnya itu semuanya terputus kecuali 3 hal. Ya, salah satunya adalah waladin soleh yadumulahu, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Kita semuanya berhak menjadi anak yang soleh, ya, yang mendoakan kedua orang tua kita. Dan anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tua ini baik masih hidup ataupun sudah meninggal, kita doakan. Ya, semuanya ini kita doakan orang tua kita. Itu yang harus kita luruskan. Jadi bukan hanya anak soleh yang hanya 1-2 orang doang, enggak. Ya, semuanya ini bisa menjadi soleh. Ahlan li solaha. Kalau li solah, kalau menurut ulama kita, semuanya ini berhak untuk menjadi orang soleh. Akan tetapi nanti bagaimana pendidikannya, bagaimana karakteristiknya nanti setelah itu. Dan masalah tawasul tadi saya jawab seperti ini. Jadi perantara ini, Pak. Ya, yang pertama tadi kita jelaskan, kita berperantara bertawasul dengan menyebutkan Nabi Muhammad. Itu boleh. Itu banyak ulama yang membolehkan. Ya, bahkan ya bertawasul dengan auliyaus sholihin dengan menyebutkan wali orang-orang soleh ini tadi saya jelaskan. Ya Allah, saya bertawasul melalui perantara wali soleh ini, semoga Engkau mengabulkan doa saya. Semoga Engkau mengabulkan hajat saya. Ya, dan masalah tadi mengirimkan Al-Fatihah kepada guru kita, mendoakan guru kita dan bertawasul itu beda konteksnya, Pak. Ya, kita mengirimkan Al-Fatihah kepada guru kita, kita kirimkan Al-Fatihah itu sampai, nanti itu masalah lain. Ya, adapun bertawasul, ya, kita minta langsung sama Allah. Tadi kan saya bilang, jangan jadikan itu tujuan tawasul itu. Akan tetapi jadikan itu wasilah, perantara. Karena kenapa? Guru kita,
ulama-ulama kita, terus kemudian kiai-kiai kita, habaib-habaib kita. Ulama-ulama ini adalah apa? Orang yang paling takut sama Allah. Mungkin kita nggak takut sama Allah. Sekarang nih kita nih mentang-mentang kita banyak duit, akhirnya uang itu kita gunakan seenak kita. Ya, kita nggak takut sama Allah. Banyak dari kita nggak takut sama Allah. Ya, kita itu luput dari dari CCTV dan pengawasan Allah. Seakan-akan kita itu tidak disaksikan oleh Allah. Tapi ulama beda. Makanya dengan kita meminta dengan wasilah itu, ya perantara itu, langsung dengan berwasilah itu bisa dikabulkan dengan cepat. Karena apa? Karena itu wali Allah. Karena itu ulama Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, Pak. Ya. Jadi kita berwasilah bukan emang kita mengirim doa kepada ahlul kubur. Kita mengirim Al-Fatihah kepada ahlul kubur. Itu konteks lain. Ya, kita mengirim Al-Fatihah ke ilatihi. Seperti tadi yang saya jelaskan, ketika itu Sayyidina Umar bin Khattab bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala minta hujan dengan perantara Sayyidina Abbas. Siapa Sayyidina Abbas? Sayyidina Abbas orang yang dekat dengan Rasulullah, ulama juga, ahlul bait juga, masih ada satu darah dengan Rasulullah. Ya, dan begitu pun dengan ulama kita. Ulama itu walaupun bukan habaib, tapi dia punya nasab tentang keilmuan yang langsung sanadnya ke Rasulullah. Seperti itu. Nah, ini masalah kita bertawasul ini kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ulama-ulama ini diperbolehkan oleh ulama-ulama kita. Ya, bukan berarti kita minta kepada kuburan. Ini yang salah. Yang jadi pandangan orang salah. Bukan kita minta kuburan, enggak. Akan tetapi kita menggunakan atau bertawasul dengan wasilah ulama tersebut, ya, itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan wali tersebut kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun enggak semua kuburan juga yang kita seperti itu. Jadi kita menyikapinya enggak semua kuburan juga. Wah, ini kuburan ini ziarahin, ini siapa? Kita enggak tahu itu siapa, tiba-tiba kita minta sama Allah biwasilati hadzal kubur. Itu kubur siapa? Ya enggak, akan tetapi wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang kita ziarahi itu. Ya. Jadi nanti ini berentet nih. Dari situ ntar akan masuk ke dalam masalah ngirim Al-Fatihah. Dari situ nanti akan masuk ke dalam masalah ziarah kubur. Dan itu semuanya masalah furu'iyah, khilafiyah. Ya, masalah furu'iyah. Itu kalau mau kerjakan silakan kerjakan, enggak ya udah enggak usah. Gitu loh, Pak. Dan dan yang enggak ngerjakan jangan sampai menjat yang aneh-aneh kepada orang yang mengerjakan. Jadi itu wasilah itu Pak. Jadi wasilah itu jadikan perantara, jangan jadikan tujuan. Ya, tujuan kita tetap sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita dianjurkan untuk berwasilah? Karena ketika kita berwasilah dengan orang yang paling dekat dengan Allah, hajat kita akan lebih dipercepat untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mengenai hadis itu nanti konteksnya lain. Nah, emang kewajiban kita semuanya mendoakan orang tua kita. Ya, kita harus minta kepada Allah, betul. Kita minta sama Allah langsung. Akan tetapi ketika kita berwasilah, bertawassul melalui perantara ulama-ulama tersebut dibolehkan. Gitu. Karena innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah ulama. Nah, sekarang kalau ada ulama-ulama yang kita sudah meninggal, enggak apa-apa kita ziarah. Kemudian kita minta sama Allah, mudah-mudahan tabarukan, mengambil berkahnya dari ulama ini. Semoga apa? Semoga kita bisa dikabulkan hajat kita. Saya kasih satu contoh lagi kisah. Itu di Tarim Hadramaut ada namanya Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim ini wali besar. Beliau itu ketika semasa hidupnya, beliau itu pernah bilang, "Ya Allah, jikalau aku meninggal dunia, ya, jangan sampai Engkau putus manfaatku untuk orang-orang. Jangan sampai Engkau putus keberkahanku untuk orang-orang." Akhirnya apa? Akhirnya debunya itu kita kenal tuh. Namanya debu inat. Debu inat itu kita ambil dari dorih atau dari makamnya Sayyidina Fakhrul Wujud tersebut, ya, itu bisa dijadikan obat. Ya, yang membuktikan bukan cuma saya doang, ulama-ulama kita, ya, membuktikan, habaib-habaib kita yang pernah belajar di Hadramaut membuktikan itu. Karena kenapa? Bukan kita minta sama kuburnya Fakhrul Wujud, akan tetapi kita berwasilah, berperantara dengan itu, meminta sama Allah. Bahkan Fakhrul Wujud pun, ya, ketika hidupnya itu jangan sampai engkau putus keberkahan dan manfaatku untuk orang lain. Ya, jadi itu wasilahnya. Yang memberikan manfaat itu wasilahnya, perantaranya kepada kita. Ya, itu ya yang harus kita tekankan. Tadi masalah hadis itu nanti masalah konteks lain, semuanya harus kita doakan. Yad'ulahu, minta sama Allah langsung. Mintanya sama Allah langsung, tapi jangan minta sama
Kuburan itu yang salah. Kuburan itu jadikan wasilah, jadikan wali-wali yang sudah meninggal itu jadikan wasilah perantara, jadikan goyahnya itu hanya Allah, wasilahnya itu wali-wali Allah. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Wallahu a'lam. Boleh. Iya. Sebagai wasilah. Iya. Jadi kita doa yang lainnya. Justru ketika kita ngirim doa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung, itu wasilah paling besar. Paling besar ketika kita berwasilah dengan Nabi, kita minta sama Allah, wasilah paling besar adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik, mungkin kita buka dulu kajian pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz bisa bermanfaat, bisa menambah pengalaman kita dalam Islam. Mudah-mudahan silaturahmi ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita nanti bisa bersilaturahmi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lantas ada orang yang membuka atas kakinya, bawa kenapa ini? Atas kaki. Alas kaki, sandal atau sepatu, dibuka sama dia, pegang, lantas dia baru masuk ke kuburan. Apa ada dalilnya apa? Saya sendiri. Oh, masuk kuburan nggak pakai alas kaki. Pakai alas kaki. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah kenapa kita masuk kuburan membuka alas kaki? Sebenarnya ya, ketika kita masuk kuburan membuka alas kaki, ketika saya di Tarim pun itu ada makbarah yang namanya Zambal. Zambal itu kuburannya para wali-wali Allah, habaib-habaib keturunan Nabi Muhammad SAW di sana semua. Kemudian ada kuburan yang namanya Furat. Furat itu kuburan orang bukan keluarga Nabi, bukan ulama-ulama keturunan habaib-habaib Nabi. Kemudian ada namanya Akdar, kuburan. Akdar ini derajatnya di bawah Furat lah. Jadi di Yaman itu yang pertama derajatnya itu kuburan itu habaib-habaib semua, Pak. Kemudian ada kuburan yang biasa, kemudian ada kuburan orang-orang biasa nih, model-model kita tuh. Itu habaib-habaib sana itu membuka sendal ketika masuk. Kenapa? Ihtiroman. Ya, sebagai ihtiroman, penghormatan kita, menghormati itu, ta'ziman, menghormati supaya apa? Enggak sul adab. Itu dibuka, nggak apa-apa dibuka, ya, dibuka ihtiroman, Pak, ya. Masalah itu ihtiroman, kita ihtiroman kepada ahlul kubur itu, kita menghormati, ya, kita menjaga adabnya, gitu. Bahkan di dalam kitab pun, di dalam kitab itu kita ngelangkahin kuburan juga nggak boleh, ada dalilnya, ya. Di dalam kitab Fathul Mu'in itu kita melangkahin kuburan itu nggak boleh, duduk di kuburan itu makruh. Jadi ada batu nisan tuh, kita duduk aja tuh, duduk tuh, itu makruh. Ya, itu makruh. Melangkahi juga. Kecuali boleh melangkahi kapan ketika kita boleh melangkahi kuburan? Ketika kita tidak bisa sampai ke kuburan yang akan kita tuju, kita nggak ada jalan lain kecuali kita ngelangkahin tuh kuburan. Ya, nggak ada jalan lain untuk kita. Contohnya kita mungkin ziarah ke kakek kita, orang tua kita yang sudah wafat. Kita nggak punya jalan lain kecuali harus ngelangkahin tuh kuburan tuh. Maka itu dibolehkan untuk kita melangkahinya. Ya, jadi itu apa? Di situ di dalam kitab I'anatul Thalibin ya dijelaskan itu ihtiroman. Bahkan ya kuburan kotor aja, kotor itu di Tarim itu di Yaman tuh nggak ada kuburan kotor, dibersihin. Batu nisan dibersihin. Kuburan kotor aja itu dianggap bukan ihtiroman kepada mayit. Karena kan kita mayit aja nih sebelum dikuburkan itu harus kita hormati. Mayit aja, ya. Makanya kuburan-kuburan ini kan harus kita ihtiroman juga. Jadi itu ya sebagai kita tanda ihtiroman kepada ahlul kubur, ya. Terus yang kedua, ada kalimat tadi diucapkan makruh. Itu hati makruh itu yang gampang mengerti apa? Makruh itu ya hukum-hukum taklifiyah. Hukum itu kan ada 5, Pak. Ada wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Ya, ada 5 tuh, mubah. Nah, makruh ini jikalau kita mengerjakannya nggak dapat pahala, kemudian juga kita ketika kita mengerjakannya nggak dapat dosa,
Dan juga ketika kita tidak mengerjakannya nggak dapat pahala. Kalau haram kan ketika kita mengerjakannya dapat dosa, ketika kita meninggalkannya dapat pahala. Nah, kalau misalnya makruh itu ketika kita mengerjakannya nggak dapat dosa, ketika kita mengerjakan juga nggak dapat pahala. Ya, makruh. Ya. Membenci. Benci itu bukan berarti kita dosa. Gitu. Yang dosa itu yang makruh, yang haram yang harus kita hindari. Tapi makruh itu berarti dibenci sama Allah, bukan berarti kita itu melakukan dosa. Tapi makruh itu hindari. Hindari jangan sampai kita melakukannya. Ya kalau kita melakukannya, kita nggak dapat pahala. Contohnya makruh itu rokok, itu makruh tuh. Hukum asalnya seperti itu. Dan kemudian contohnya makruh lagi itu kita minum berdiri, kemudian juga kita makan berdiri, itu makruh juga tuh. Akan tetapi bukan berarti dibenci itu juga dosa, enggak. Ya, itu makruh. Ya, tapi ulama-ulama kita itu menghindari yang namanya makruh. Ya. Ya, sia-sia. Jadi nggak dapat pahala. Ya. Nggak dapat pahala tuh. Yang tadinya bisa dapat pahala karena kita melakukan sesuatu yang makruh, jadi kita nggak dapat pahala. Seperti itu. Iya, misalkan seperti kita mau ngasih nih, tapi pada tangan kenca kiri, iya. Kan itu makruh juga ya. Iya. Kalau masih tangan kanan masih bisa. Iya. Kemudian yuk makan pakai tangan kiri. Tuh. Ya. Gitu. Ya. Jadi semua yang makruh itu membawa bahaya ya. Ada mudorotnya, ya. Bahkan ilmu kedokteran juga ada yang bilang seperti itu, ada. Ya, jadi makruh itu bukan berarti dibenci, itu bukan berarti kita dosa, enggak. Ya, tapi ulama-ulama kita menjauhi sesuatu yang makruh. Ya, seperti itu. Oke. Kemudian tadi semua bisa mendatangkan keberkahan dan ilmu yang manfaat bagi kita semua. Allah SWT berkati pertemuan kita pada hari ini. Kita sampai hari ini sampai jumpa lagi dengan kajian-kajian minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ya. Siapa?